Hey guys, ketemu lagi dengan gua Tommy dan hari ini gua ada satu pengerjaan helm karbon. Nah, ini helm karbon yang bakal kita kerjakan ini sebenarnya bakalan nanti kita airbrush, yang dimana kalau untuk airbrush dari si helm karbon ini nanti gua bakalan grafis, tapi sang pemilik tuh pengennya mintanya si karbonnya masih tetap ada. Jadi ini gabungan antara karbon Kevlar dan juga kita bakalan gabung dengan airbrush. Nah, tapi kalau untuk karakter warnanya seperti apa, lo orang tonton video ini sampai habis dan gue bakalan kerjain dan juga nanti kita akan review kembali hasilnya. Nah, ini kalau untuk yang kayak si helm karbon seperti ini tuh basicnya ada helm bell, yang dimana kalau untuk helm bell ini sang pemilik pakai untuk balap. Tapi banyak kan helm-helm ini dikerjakan untuk kayak helm-helm balap seperti ini memang dipakai untuk balapan di luar negeri yang kita kerjakan. Jadi emang sang pemilik banyak kan race-nya di luar negeri, tapi kalau untuk pengerjaan tetap dong di Indonesia karena I love Indonesia. Nah, ini basic helm sebenarnya adalah helm bell original, yang dimana kalau kita lihat nih, nah ini sebenarnya untuk dari si karbon Kevlarnya ini sebenarnya masih baru banget, karena ini memang helm juga masih ada lock dari si stiker originalnya, masih baru. Dan nanti ya kita lihat ya untuk dari si proses seperti ini nanti kalau udah di airbrush kombinasinya seperti apa, tapi yang pasti keren banget. Nah, tapi lo lihat penampakan ada padel apa tuh, sombong amat. Lamborghini. Nah, ini kita lanjut untuk helmnya sendiri. Nanti lu tunggu, kita bakal bongkar, kita bakal kerjakan, dan juga nanti lu bisa lihat hasilnya seperti apa. Ini helm kita bongkar dulu ya. Langsung aja kita kerjakan buat helmnya. Dibongkar dulu helmnya. Bongkar dulu. Bongkar. Serah terima ya. Siap. Yang bakal ngebongkar nanti kita lihat dari tim Tommy Airbrush. Nah, biasanya kalau gue pengen mulai dari satu gambar untuk helm, biasanya tuh gue bakalan ngebikin moldnya dulu. Jadi istilah kata molding utama nih dari si helm ini bakalan kita proses dulu, baru nanti setelah itu proses ngemoldingnya selesai baru nanti masuk ke pewarnaan. Jadi untuk si grafisnya itu gue bakalan bikin dulu di satu sisi. Setelah dapat untuk sisinya baru kita masukin ke tahap penyamaan. Kita cocokin ke sisi berikutnya supaya dari si grafisnya kiri sama kanan bisa sama, dan juga untuk kayak nanti si grafisnya itu bakalan bisa rata. Lu pengen lihat seperti apa? Gue bakalan dulu bikin dari yang versi manualnya, gue cocok-cocokin dulu untuk ukuran kurang lebih dasarannya, baru nanti setelah itu gue detail lagi, kita bongkar ulang, baru masuk ke proses pengerjaannya yang detail. Nanti itu baru kita pakai model yang namanya Sigmat atau kita pakai jangka. Jadi untuk ukuran-ukurannya karena posisinya bulat itu, jadi paling gampang memang kita udah ada pakai yang bisa fleksibel, bisa muter untuk dari si ngemoldingnya, dan juga untuk dari grafisnya itu bisa maksimal. Nah, ini kalau buat proses yang udah selesai dari si desainnya, bakalan kita bikin dulu nih untuk dari si mold. Dari ukuran-ukuran si tulisan itu nanti kita sesuaikan terakhir. Jadi yang pertama itu karena grafisnya model hitam merah, untuk grafisnya ini kita bakalan bikin di warna merah dulu. Kemudian udah dapat semua posisi bintang, tulisan-tulisan sampai ke Petronasnya ini nanti terakhir. Nah, jadi udah beres semua, nanti kita baru masuk ke tahap pewarnaan setelah molding ini beres. Nih kita bakalan coba masuk ke proses molding dulu ya. Jadi molding yang bakalan kita bikin ini sebenarnya ini molding untuk dasaran aja. Jadi biasanya kalau untuk dari grafis-grafis ini kita bisa udah tahu nih kurang lebih, maksudnya ambilan-ambilan tarikannya, misalkan posisinya nanti dari sini dulu dikelilingin, nanti dapatnya seberapa nanti kita cocokin lagi. Tapi kalau biasanya kalau tim desain yang udah bikin ini, kalau yang udah sering untuk dari ngemoldnya itu biasanya lebih cepat, karena terkadang feeling dari si bentuk helm ataupun bentuk part yang bakalan di molding itu biasanya udah sering mereka kerjakan, jadi tarikan-tarikannya udah bisa dikatakan cukup mendekati nanti baru ke tarikan yang ke originalnya. Jadi kayak gini nih, misalkan tarikan yang pertama nih, gue pengen bikin yang garis merah. Ini molding awalnya nih yang kita bakalan bikin, nanti bagian atas kan ada merah lagi, nanti baru tarik untuk yang kedua. Nah, setelah itu baru tarik-tarik yang lain, bisa nyocokin untuk semuanya.
Ini yang bakalan kita proses ini adalah sebenarnya molding dasar. Nanti udah dapat patokan-patokannya, nanti kita baru pakai untuk skotzel yang berwarna. Nanti lu orang bakalan lihat untuk si grafis akhirnya kira-kira seperti apa. Jadi bisa lo orang pelajarin juga untuk proses pembuatannya. Nggak cepat, tapi untuk proses seperti ini perlu kesabaran dan juga perlu ketelitian buat lo orang guys. Kalau kita bicara tentang balap motor ataupun balap mobil, pasti nih nggak terlepas dari sebuah helm balap. Nah, biasanya kalau untuk helm balap itu, tentunya mereka pengen tampil beda dan juga pengen dibuat sekeren mungkin. Nah, ini kalau untuk yang helm satu ini, dia adalah helm karbon, yang dimana kalau untuk helm ini sebenarnya aslinya adalah helm Bell, dan masih baru untuk dari si barangnya sendiri. Nah, ini juga yang setelah selesai kita airbrush, dan jadinya seperti ini. Grafis dari si pemilik, dia tuh udah dibuatkan satu desain yang dimana desain tersebut dikirimkan ke kita dan juga ditanya apakah maksudnya bisa dibuat grafis seperti ini tapi dengan dasarannya basicnya karbon. Nah, kita sanggupin dan juga kita proses, dan ini adalah hasilnya dan kita review untuk helm yang satu ini nih. Nih kalau lu lihat nih dari helm si karbon ini, sebenarnya karbonnya tetap gue pertahanin. Untuk si karbon ini basicnya memang udah bagus banget, udah keren banget, dan juga untuk membuat airbrush ini biasanya gue papas dulu untuk si clear coat dasarannya supaya nanti si cat dari si merahnya, putihnya, dan juga grafis-grafis ini bisa lengket dan juga bisa nempel dengan maksimal. Nah, setelah gue amplas, kita proses untuk dari si airbrushnya sendiri. Pertama kan kita masukin ke pola molding. Setelah pola molding udah selesai, baru masuk ke pewarnaan, dan grafisnya sendiri memang udah ditentukan karena juga mungkin mengacu ke mobil balapnya sendiri dengan warna-warna yang sama, ada grafis merah dan putihnya. Nah, helmnya juga kita buat seperti ini, dan juga ada berapa tulisan-tulisan dan juga berapa kode dari si sang pemilik membuat tampilan dari si helm ini bisa dikatakan simple, tegas, dan juga hasilnya maksimal. Nih kalau lu bisa lihat dari hasil si detailnya, ini posisinya sebenarnya posisi karbon raw, yang dimana untuk dari si teksturnya ini sebenarnya udah bagus banget nih. Nah, karena tadinya untuk desainnya sebenarnya pengen dibuat menjadi warna hitam dan juga untuk grafisnya seperti ini. Nah, setelah kita konsultasi, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita ngambil nih si raw dari si karbon, yang dimana untuk raw seperti ini tetap kita pakai. Nah, tapi untuk grafisnya sendiri kita buat sesuai dengan desain yang awal yang udah kita setujui. Nah, ada berapa line untuk yang dari perpisahan warna pertama, untuk yang tulisan dari si Petronas ini dibuat dua line supaya nanti ada pemisah, jarak pemisah untuk dari si yang bagian atas, tulisan bagian atas, dan juga pada bagian yang putih ini sebagai penegas. Dan juga ada beberapa grafis kecil yang ditambahkan supaya bentuknya bisa lebih oke, karena bentuk helm ini kan bulat nih. Nah, dan juga untuk bagian tengah dituliskan juga tulisan AMG, dan juga ada berapa grafis di bagian bawah. Sekarang kita memasuki ke bagian bawah nih. Kalau lu lihat di bagian bawah, grafisnya memang lebih full, tapi sebenarnya kalau bisa dilihat sebenarnya cukup simpel juga, karena untuk perpaduan warnanya itu cuman dari warna dasar raw karbon, grafis merah yang lebih rame, dan juga ada grafis warna putih. Nah, ini memang udah dikonsepkan sama sang pemilik dari awal supaya untuk dari si grafisnya itu simple, tegas, tapi rapih, dan juga bisa perfect untuk hasilnya. Nah, sekarang gua mau masuki ke bagian depan, di bagian samping depan, yang dimana kalau lu orang lihat posisi dari si bagian tengah, dia udah ada satu lambang logo, dan juga untuk grafis-grafisnya ini simple, dan juga di bagian depan, nah ini adalah beberapa grafis yang dimana
di bagian kiri dan juga di bagian kanan ini posisinya maksudnya tidak dijadikan satu, posisinya tetap ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Dan ini adalah hasil akhirnya. Kalau misalkan pengen pembuatan untuk helm-helm grafis simple, rapi, dan juga berkelas, nah lo orang bisa nih pakai panduan ini untuk membuat satu grafis dengan mungkin model-model yang beda lagi. Nah, jadi kalau menurut kalian nih gimana guys untuk hasil dari si helmnya sendiri, posisinya dengan warna karbon tapi digrafis dengan airbrush. Nah guys, ini adalah hasil akhir airbrush helm kita yang dengan grafis simple, kemudian dengan karbon cover, membuat tampilannya simple tapi bentuk dari kalau kena matahari atau kena sinar menjadi 3 dimensi. Menurut kalian gimana guys? Nah, buat lo orang yang pengen airbrush ataupun pengen buat sesuatu yang tampil beda, lo orang bisa hubungin kita di Tommy Airbrush atau bisa nge-DM kita ataupun WhatsApp kita. Nomor kita ada di kolom deskripsi. Lo orang bisa kontak kita, konsultasi, dan juga atau main ke tempat kita. Oke, gua Tommy, sampai ketemu di video berikut. Jangan lupa lo orang like, subscribe, dan juga komen di video kita.